Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum dimulai, terima kasih sebelumnya kepada Pak Sultan Faisal telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami presentasikan, yaitu fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Muhammad Arif Wicaksana Armada. Selanjutnya, Yang kedua yaitu saya sendiri, Rahmat Aprilianto Raharjo. Yang ketiga yaitu saya Anto Kuswanto. dan satunya lagi seharusnya ada Kak Ate Sopian, tapi beliau berhalangan untuk hadir. Baiklah, selanjutnya akan dimulai pembahasan materinya yang pertama. Oke, di sini saya akan melanjut materinya tentang serial port dengan konektor DB9. Konektor seberguna yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial seperti mouse, keyboard, dan perangkat elektronik lainnya ke komputer. Pentingnya dalam transfer data serial. Yang pertama adalah koneksi antar perangkat, standarisasi, transfer data serial, kepentingan dalam berbagai bidang industri. Dari pentingnya dalam transfer data serial ini, koneksi antar perangkat, konektor DB memberikan koneksi fisik yang diperlukan antar perangkat, seperti antar komputer dengan perangkat eksternal, misalnya mouse, keyboard, printer, atau antar perangkat industri dengan kontrol atau mesin yang lainnya. Yang kedua adalah standarisasi. Standarisasi konektor DB9 sering digunakan dalam standar komunikasi serial seperti RS232. Standar ini menetapkan pin-pin pada konektor DB9 untuk fungsi-fungsi khusus, memungkinkan perangkat untuk saling mengerti dan berkomunikasi dengan benar. Transfer data serial. Transfer data serial dalam komunikasi serial, data dikirim secara berurutan, bit per bit melalui jalur tunggal. Konektor DB9 memfasilitasi transmisi data ini dengan menyediakan jalur koneksi yang sesuai antara perangkat pengirim dan penerima. Dan yang keempat yaitu adalah kepentingan dalam berbagai industri. Meskipun semakin jarang digunakan dalam komputer modern, konektor DB9 masih penting dalam berbagai industri seperti industri otomasi, peralatan industri, controller, dan sistem lainnya yang memerlukan koneksi data serial untuk mengontrol atau memantau peralatan dan prosesnya. Di sini ada fungsi konektor DB. Contoh penggunaan konektor DB9 untuk transfer data serial yang pertama adalah mouse dan keyboard, modem, printer, peralatan industri, dan peralatan medis lainnya. Fungsi pin dalam konektor DB terbagi menjadi ada 9 pin. Yang pertama adalah pin carrier detect atau bisa disingkat CD, memberikan informasi apakah sinyal dari perangkat eksternal seperti modem atau alat lainnya sedang tersedia atau tidak. Pin yang kedua adalah receive data atau bisa disingkat RX, digunakan untuk menerima data yang dikirim oleh perangkat lain atau perangkat eksternal. Pin yang ketiga transmit data atau bisa disingkat dengan TX, berfungsi untuk mentransmisikan data dari perangkat ke perangkat lain atau ke perangkat eksternal. Sedangkan untuk yang keempat yaitu pin data terminal ready atau DTR, menandakan bahwa perangkat yang terhubung siap digunakan atau dalam mode operasi. Pin yang kelima adalah sinyal ground atau bisa disingkat XG atau grounding untuk melengkapi sirkuit dan menciptakan jalur kembali untuk arus listrik. Pin yang keenam dataset ready atau bisa disingkat DSR, menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung siap menerima data. Pin yang ketujuh yaitu request to send atau bisa disingkat RTS, mengidentifikasi bahwa perangkat siap untuk mengirim data. Sedangkan pin yang ke-8 clear to send atau CTS,
memberikan izin untuk mulai mengirim data. Fungsi PIN pada konektor DB9 seringkali mirip dengan fungsi PIN yang ada pada konektor DB25. Dalam komunikasi serial RS232, meskipun jumlah PIN lebih sedikit, konektor DB9 masih mampu mendukung transfer data serial antar perangkat dalam konteks standar RS232 yang umum digunakan. Rangkaian konektor DB9 yang pertama adalah koneksi antar perangkat, memberikan fisik yang diperlukan, misalnya mouse, keyboard, dan printer lainnya. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu parallel port konektor DB25. Part konektor DB25 adalah jenis konektor yang umum digunakan untuk koneksi serial pada komputer dan perangkat elektronik lainnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apa itu konektor DB25? Pendahuluan. DB25 merujuk pada jenis konektor DSAF yang memiliki 25 pin atau lubang kecil yang tersusun dalam susunan tertentu di sepanjang bagian dalamnya. Konektor ini sering digunakan untuk koneksi serial RS23 pada komputer lama, printer, peralatan industri, atau perangkat lainnya yang memerlukan komunikasi serial. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa share. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Anto Kuswanto. Atas waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu di slide ke-8. Pentingnya dalam transfer dengan konektor DB25, yaitu ada 3 komunikasi serial, standarisasi, dan fleksibilitas. Oke, selanjutnya. Fungsi konektor DB25, contoh pengguna konektor DB25, yang pertama ada printer, kedua ada scanner, ketiga ada modem. Fungsi tiap pin DB25 yaitu RS232 Synchronous, DB25 Male Keynote. Yang pertama yaitu chassis ground, yang kedua ada transmit data, yang ketiga ada receive data, yang keempat ada request to send, yang kelima ada clear to send, yang keenam ada data set ready, yang ketujuh ada signal ground, yang kedelapan ada carrier detect, yang ke-11 ada reset clock out, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu rangkaian konektor DB25. Yang pertama adalah komunikasi serial, yaitu konektor DB25 sering digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang menggunakan komunikasi serial, seperti printer, modem, perangkat industri lainnya, ke komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua ada standarisasi, yaitu konektor DB25 digunakan dalam beberapa standar komunikasi serial seperti RS232. Standar ini menetapkan pengguna pin-pin atau konektor untuk fungsi-fungsi khusus seperti transmisi data, penerimaan data, kontrol aliran, dan lainnya. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu konektor DB25 mendukung transfer data yang relatif cepat dan memiliki pin yang cukup unik. Yang cukup untuk mengakomodasi banyak fungsi dalam protokol komunikasi tertentu. Fungsi PIN yang pertama ada chassis ground, yaitu terkadang digunakan sebagai ground tambahan untuk melindungi data interferensi atau pengguna listrik. Dan yang kedua ada transmit data, yaitu mengirim data dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Yang ketiga ada receive data, yaitu menerima data dari perangkat penerima. Yang keempat ada data terminal ready, yaitu menandakan bahwa perangkat terminal siap untuk berkomunikasi atau untuk memulai transmit data. Dan yang kelima ada signal ground, yaitu grounding yang diperlukan untuk melengkapi sirkuit dan sebagai jalur kembali untuk arus listrik. Oke, selanjutnya aplikasi dan rangkai dengan konektor USB. USB pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh sekelompok perusahaan teknologi yang terdiri Compaq, IBM, Intel, Microsoft, dan lainnya. Mereka berkolaborasi untuk membuat standar koneksi yang lebih baik dan lebih serbaguna untuk perangkat-perangkat komputer. Dan itu di samping ada contoh dari USB sendiri. Oke, selanjutnya
Apa itu konektor USB? Pendahuluan, konektor USB atau Universal Series Bus adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dengan komputer atau perangkat lainnya. Konektor ini didesain untuk menyediakan koneksi yang serbaguna antara perangkat-perangkat satu dan perangkat yang lainnya. Yang di samping ada contoh-contohnya. Oke, untuk selanjutnya, fungsi utama konektor USB yaitu ada 5. Yang pertama transfer data, yang kedua pengisian daya atau charging, yang ketiga perangkat penyimpanan, yang keempat audio dan video, yang kelima penggunaan berbagai perangkat. Next, bagaimana konektor USB bekerja? Konektor USB memungkinkan transfer data dan daya listrik antar perangkat dengan mengirimkan sinyal digital melalui kabel USB. Ini menggunakan protokol komunikasi yang mengatur cara data kirim dan diterima, serta memastikan kapabilitas antar perangkat. USB juga memberikan daya listrik untuk mengisi baterai atau mengaktifkan. Next. Rangkaian koneksi bisa kita lihat di gambar samping. Colokan USB mempunyai 4 pin, 2 pin untuk power dan 2 pin sisanya untuk jalur data. Pin 1 sebagai supply power dengan tegangan plus 5 volt DC, sedangkan untuk ground-nya ada pin 4, sehingga kombinasi dari kedua pin itu bisa kita manfaat untuk tenaga atau power. Misalkan untuk memutar pada cooling fan, untuk charging ponsel, dan lain-lain. Sedangkan untuk pin 2 dan untuk mengirim dan menerima data. Misalnya, jika kita mengcopy file dari laptop ke flash, maka datanya akan di pin 2 dan 3. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya jenis-jenis konektor USB ya. Beberapa contoh konektor USB di sini kita ada konektor USB tipe A, ada yang tipe C, ada micro USB, dan juga konektor USB yang Lightning. Selanjutnya, selain yang 4 tadi, akan sedikit dijelaskan apa itu konektor USB tipe C. Konektor USB tipe C adalah standar konektor serbaguna yang dirancang untuk transfer data yang cepat, pengisian daya yang efisien, dan koneksi perangkat yang nyaman. Dikenal karena desain yang dapat dipasang dalam berbagai orientasi, tipe C mendukung transfer data super cepat, daya listrik yang lebih tinggi, dan fitur-fitur tambahan seperti transmisi video dalam satu konektor yang lebih kecil dan serbaguna. Lalu, apa itu konektor micro USB? Micro USB adalah jenis konektor yang sering digunakan pada banyak perangkat elektronik, terutama ponsel pintar, tablet, kamera digital, dan perangkat portable lainnya. Ini adalah standar yang umum digunakan sebelum USB tipe C. Konektor micro USB memiliki desain yang kecil dan dapat dipasang dengan mudah. Meskipun hanya memiliki satu orientasi saat dipasang, ini mendukung transfer data dan pengisian daya untuk perangkat, dan sering digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer, charger, ataupun perangkat lainnya. Selanjutnya, apa keunggulan USB tipe C dan juga micro USB? USB tipe C, konektor micro USB, memiliki desain yang kecil dan dapat dipasang dengan mudah. Meskipun hanya memiliki satu orientasi saat dipasang, ini mendukung transfer data dan pengisian daya untuk perangkat, sering digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer, charger, atau perangkat lainnya. Lalu, untuk micro USB memiliki orientasi tertentu saat dipasang,
kecepatan transfer data yang lebih rendah, dan pengisian daya yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan USB tipe C. Terima kasih atas waktunya, sudah mau untuk ikut mendengar dan juga memperhatikan materi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.